Bab 504. Menyombongkan diri. Meskipun warrior yang kuat, dia pasti tidak berani muncul di kota Tianwu dengan penampilan aslinya. Oleh karena itu, kita harus menemukan warrior yang di kota Tianwu yang berpenduduk lebih dari 5 juta jiwa. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan menemukan para pendekar hitam yang menyembunyikan penampilannya. Dengan cara ini, target pencarian secara alami sangat berkurang. Begitu warrior yang dan yang lainnya masuk ke lobi restoran abadi, sebuah kalimat bergema di lobi yang membuat kelopak mata warrior yang berkedut. Warrior yang melihat ke sumber suara. Pria yang berbicara adalah seorang pemuda. Pria itu mengenakan jubah coklat dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Di bahu kiri jubah, dibordir dengan kecil kata, Awan. Jelas, pemuda ini adalah murid Sekte Awan, karena warrior yang membunuh beberapa orang dari Sekte Awan, dan pakaian mereka juga dibordir dengan kata ini. Warrior yang melihat sekeliling dan menemukan bahwa setidaknya ada 1000 pendekar hitam di aula, dan hampir 90% dari mereka adalah pendekar hitam di alam spiritual. Bahkan, dia juga menyapu beberapa aura yang sangat halus. Tak perlu dikatakan lagi, aura-aura ini tidak diragukan lagi adalah penguasa alam bangsawan. Berpikir bahwa orang-orang ini semua ada di sini ingin membunuhnya, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Benar-benar uang yang bisa membuat hantu menjauh. Pendekar hitam yang menyembunyikan penampilannya dengan berbagai cara. Bukankah ada di sini? Di seberang pemuda Sekte Awan, seorang pria dengan pedang bersulam di pakaiannya melirik warrior yang baru saja memasuki aula. Mendengar itu, banyak mata orang tertuju pada warrior yang. Pada saat ini, Derian Lu dengan cepat mengambil langkah maju, mengepalkan tinjunya ke semua orang, dan berkata, semua orang, di Sekte King Yuan, Derian Lu, di sebelah ini adalah teman, dia adalah Master Rune, menyembunyikan penampilannya, hanya untuk mengurangi masalah. Semua orang tahu bahwa Master Rune memiliki temperamen yang aneh. Mendengar bahwa Derian Lu adalah anggota Sekte King Yuan, kulit semua orang sedikit berubah. Perlu diketahui bahwa Sekte King Yuan juga sekte peringkat 9, yang bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Selain itu, mendengarkan Derian Lu mengatakan bahwa warrior yang adalah Master Rune, banyak orang melihat warrior yang sebelum pindah. Mereka tidak berpikir bahwa murid-murid Sekte King Yuan akan berkolusi dengan warrior yang. Menurutku, siapapun itu, untuk bisa menemukan warrior yang secara akurat dan mencegah warrior yang menyamar, kita harus memperlakukan pendekar hitam di kota secara setara, untuk jaga-jaga. Nah, bagaimana menurut kalian? Pria muda dengan pedang bersulam di pakaiannya berkata lagi. Aku setuju. Murid Sekte Awan melirik warrior yang, lalu berkata, Derian Lu, meskipun aku Sekte Awan dan kamu Sekte King Yuan ada masalah, tapi aku tidak menargetkanmu kali ini. Kamu tahu, jika warrior yang diizinkan untuk bergaul dengan kami, dan akhirnya membiarkan dia menyamar, itu akan memalukan bagi semua orang di sini. Benar tidak, semuanya? Saudara Randy Ye benar. Pada saat ini, semua orang harus berhati-hati dan jangan biarkan warrior yang memancing di perairan yang bermasalah. Seseorang setuju. Memang, jika kita mencari warrior yang dengan gembar-gembor, dan warrior yang ada di pihak kita, lalu masalah itu menyebar, bukankah kita akan membuat malu sekte kita, bahkan wajah pendekar hitam di seluruh wilayah tengah? Kenapa kamu munafik? Minta saja dia melepas jubahnya sehingga semua orang bisa melihat seperti apa dia. Lepaskan. Jelas, murid Sekte Awan bernama Randy Ye memiliki reputasi tinggi di antara orang banyak,
kata-katanya menyebabkan mata banyak orang jatuh pada warrior yang lagi, dan semuanya bernasib buruk. Wajah Derian Lu agak jelek, dan dia akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, warrior yang berjalan langsung ke tengah aula, dan kemudian menyapu kerumunan yang berteriak-teriak untuk mengambil jubahnya, dan kemudian berkata, "Melepas jubahku. Jika kamu punya kemampuan, ayo ambil." Kemudian, warrior yang menghadapi pemuda yang menyulam pedang di dadanya. Mendengar kata-kata warrior yang, bukan hanya Derian Lu yang mengubah wajahnya, tetapi semua orang di lapangan. Derian Lu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ragu-ragu, dan kemudian tidak mengatakannya, tetapi minggir. Dia juga ingin melihat kekuatan sebenarnya dari warrior yang di depannya. Mata Randy Ye sedikit menyipit, tangan kirinya jatuh di gagang. Dia ragu-ragu, dia memilih untuk tidak menembak, tetapi melirik pemuda yang menyulam pedang di dadanya, dan berkata, "Morgan, seseorang memprovokasimu." Sekte Dewa Pedang, tentu saja, jika kamu tidak keberatan, bukan tidak mungkin bagiku untuk bertindak atas namamu, tetapi kamu harus berhutang budi kepadaku. Morgan Yu mendengus dingin, lalu memandang warrior yang, dan berkata, "Kamu berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Aku pikir ada sesuatu untuk diandalkan, tetapi itu tidak masalah, karena aku tidak peduli sama sekali. Katakan padaku pintu leluhurmu atau tampak belakang. Aku akan melihat apakah kamu perlu memelihara seekor anjing tetap hidup. Lagi pula, orang dengan status seperti kita tidak mau melakukan semuanya. Jangan bicara omong kosong, ayo ambil." Warrior yang berpura-pura memberi isyarat kepada Morgan Yu. "Kamu cari mati." Morgan Yu sangat marah, dan pedang muncul di tangannya dan hendak menembak. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Tunggu." Semua orang di lapangan mengira warrior yang menyesalinya, sehingga ada ejekan dan penghinaan. Kenapa? Takut. Mulut Morgan Yu menunjukkan rasa jijik yang dalam. "Aku harus bersiap dulu." Saat dia berkata, warrior yang membalik tangan kanannya, dan setumpuk jimat muncul di tangannya. Melihat jumlahnya, mungkin ada 20 atau lebih. Semua orang melihat dengan takjub, warrior yang memegang jimat. Dirinya mengambil gambar sendiri satu persatu berkata, "Ini adalah jimat penambah kekuatan tingkat terbaik, ini adalah jimat kekuatan tingkat terbaik, jimat pertahanan tingkat terbaik, jimat penyembuhan tingkat terbaik, dan ini adalah jimat transmisi suara tingkat terbaik. Oh, aku salah, jimat ini jimat transmisi suara tidak digunakan seperti itu." Sudut-sudut mulut orang-orang berkedut, dan ada kolik di hati mereka. Semua itu adalah jimat tingkat terbaik. Orang ini memiliki begitu banyak jimat tingkat terbaik. Dia menyia-nyiakan begitu banyak jimat tingkat terbaik, benar-benar kejam. Banyak orang memandang warrior yang dengan iri dan tidak sabar untuk segera mengalahkan warrior yang. Wajah Randy Ye dan Morgan Yu muram. Awalnya mereka meragukan identitas pria berjubah di depan mereka, tetapi sekarang mereka harus mengakui bahwa pria di depan mereka ini pasti Master Rune. Karena kecuali Master Rune, sangat mustahil bagi orang biasa untuk menyia-nyiakan jimat seperti ini. Bagaimanapun, sebagai murid inti dari sekte mereka sendiri, mereka tidak dapat menyia-nyiakan jimat seperti ini, apalagi adalah tingkat terbaik. Sangat mustahil bagi orang biasa untuk menghasilkan begitu banyak jimat tingkat terbaik dalam satu waktu, bahkan pangeran kerajaan Dinghan sama sekali tidak biasa. Memikirkan hal ini, Randy Ye tidak bisa menahan nafas lega, diam-diam berterima kasih bahwa dia bukan orang yang memimpin. Dan ekspresi Morgan Yu di samping jelek, dia tahu bahwa dia adalah orang yang memimpin. "Kurasa aku tidak perlu membuktikan identitas temanku lagi, aku ceroboh."
Morgan Yu melengkungkan tangannya ke arah warrior yang dianggap sebagai langkah mundur. Ceroboh. Lupakan saja, biarkan aku menghajarmu. Setelah kata-kata itu jatuh, warrior yang membanting kaki kanannya ke tanah, tanpa menggunakan identitas apapun, hanya dorongan dari kekuatan fisik, dan langsung datang ke Morgan Yu seperti bola meriam. Yang terakhir terkejut. Baru saja akan menghunus pedangnya, tinju warrior yang sudah mengenai dadanya. Dengan puff, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Morgan Yu, dan tubuhnya terbang keluar. Ping! Setelah terbang lebih dari 30 kaki jauhnya, Morgan Yu menabrak dinding. Dinding yang terbuat dari besi yang dalam bergetar, dan Morgan Yu, yang jatuh ke tanah, menyemburkan seteguk darah lagi, dan kemudian kepalanya jatuh, pingsan. Semua orang terkejut. Ekspresi Randy Ye berubah, dan matanya menatap warrior yang dengan sungguh-sungguh, dan masih ada warna cemburu yang kuat di matanya. Derian Lu dan yang lainnya senang, karena kekuatan Ye yang di depan mereka jauh melebihi perkiraan mereka. Menurut mereka, semakin kuat kekuatan Ye Yang, semakin baik mereka tentu saja, semakin banyak. Menguntungkan. Melihat Morgan Yu, yang berbaring di tanah dengan enggan, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyangka menjadi begitu lemah, sangat lemah, bukankah itu rendah hati?" Setelah itu, warrior yang melirik semua orang di sekitarnya, dan berkata, "Apakah ada orang yang akan mengambil jubahku? Jika demikian, jangan buang waktu, berdiri saja." Semua orang diam, dan Randy Ye juga diam. Warrior yang mengendurkan tinjunya dan berkata, "Karena tidak ada, maka lakukan apa yang harus dilakukan semua orang." Setelah berbicara, warrior yang mundur ke sisi Derian Lu dan yang lainnya. Pendekar hitam benua, Master dihormati. Jika kalian ingin mendapatkan rasa hormat dan ketakutan dari orang lain, harus memiliki kekuatan yang kuat. Warrior yang membidik Morgan Yu segera setelah dia keluar. Karena mata semua orang tertuju padanya pada saat itu, kecuali dia membuka jubahnya. Jika tidak, itu hanya akan membuat orang lebih curiga padanya. Tentu saja, ada cara lain, yaitu untuk mengejutkan semua orang dengan kekuatan. Jelas, metode ini sangat bagus, karena kecuali beberapa orang di lapangan, tidak ada yang berani menatapnya. Randy Ye melirik warrior yang, lalu membuang muka, melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya, dan berkata, "Semuanya, aku tahu bahwa semua orang ingin membunuh warrior yang, dan bahkan ingin menerima hadiah kerajaan Dinghan. Tapi aku ingin menasihatimu, bahwa meskipun warrior yang hanya alam spiritual, tetapi alam bangsawan tidak lagi menjadi masalah. Jadi, jika kalian tidak ingin mati jika kalian menemukan warrior yang, tolong beritahu semua orang segera, jangan lakukan hal-hal bodoh. Kalian akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah kerajaan Dinghan. Jika tidak, kalian hanya bisa bunuh diri dengan sia-sia." Tidak mudah menemukan warrior yang di tengah kerumunan orang yang begitu banyak ini, kata seseorang. Tidak sulit. Randy Ye berkata, karena seluruh kota-kota Tianwu mencarinya, belum lagi warrior yang asli, bahkan jika ada hal-hal yang mencurigakan, akan ada masalah. Apa yang akan kita lakukan, itu untuk mencari mereka yang mencurigakan. Selanjutnya, selama periode waktu ini, warrior yang pasti akan menemukan cara untuk keluar dari kota, karena hanya keluar dari kota, tidak peduli berapa banyak dari kita, itu tidak akan berguna baginya. Jadi, kita bisa mengirim orang untuk berjaga di gerbang 4 kota besar, sementara sisanya akan berburu di kota. Lewat sini, ayo pergi ke gerbang kota di utara. Kalau begitu ayo pergi ke gerbang ke selatan.
Ayo pergi ke timur. Kalau begitu kita hanya bisa pergi ke barat. Warrior yang telah muncul. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari luar pintu, dan tiba-tiba kerumunan di seluruh ruangan ribut. Bersambung.